akibat kualitas air yang tidak baik sehingga menyebabkan kotoran rumahnya yang dengan kondisi berbusa dan berbau. Datangan mobil tangki air dari BPBD di Dusun Bendusa, Desa Jatisari, Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerigen. Sumur resapan yang digunakan oleh warga Kampung Pluit 3, bisa kita lihat air di sini sangat keruh dan juga berbau, dan bisa dilihat juga di sini berwarna. Ini mereka lakukan lantaran sudah sebulan lebih mereka kesulitan air bersih. Kekeringan yang terjadi membuat sumber-sumber air bersih warga yang jaraknya 6 km dari pemukiman mereka sudah mengering. Kalau dari warga sini ya sebagian sih masih pakai sumur gitu ya, sebagian ya. Air tanah, kalau air tanah itu kalau dirasa ya agak-agak ada rasa. Extreme drought right now causing water concerns, prompting one county to even declare a state of emergency and ask people to conserve. WSAZ's Abby Lord reporting on how just keeping the tap from running. And officials have said water levels get low enough that Ridgewood does have an extra reservoir to use, but as of right now they said that's not needed. They believe they're getting ahead of the situation. Dari air, peradaban tumbuh. Dari air pula, manusia bertahan. Namun di abad ke-21, dunia menghadapi kenyataan pahit, yaitu krisis air bersih yang semakin langka. Krisis air bersih kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang mengaruhi jutaan manusia setiap hari. Ketimpangan akses, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan memperparah keadaan, meninggalkan banyak komunitas dalam ketidakpastian. Dokumenter ini mengangkat krisis air bersih sebagai tantangan global, menelusuri penyebabnya dan dampaknya, serta bagaimana dunia, termasuk Indonesia, berupaya menghadapi dan bertahan dari ancaman ini. Di balik setiap aktivitas manusia, air memegang peran yang tak tergantikan. Dari ladang pertanian hingga mesin industri, dari aliran sungai hingga pusat-pusat kota, kehidupan modern berdiri di atas ketersediaan air. Sejak awal peradaban, manusia bergantung pada air untuk bertahan hidup. Air menopang kesehatan, pertanian, energi, dan aktivitas ekonomi. Namun, laporan PBB menunjukkan bahwa konsumsi air global meningkat 6 kali lipat dalam 100 tahun terakhir. Itu karena pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi memberikan tekanan besar pada sumber daya air di dunia. Ketika permintaan meningkat dan pasokan semakin tidak stabil, krisis air bersih menjadi tak terhindarkan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi, merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang, banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sadarilah akan dampak negatifnya dan mulai mengambil tindakan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan bumi kita. Ayo, wujudkan dunia estetik tanpa sampah plastik.
susah hati, air matamu Ya, sebuah studi baru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di Perubahan iklim menjadi faktor utama yang memperburuk krisis air bersih. Pemanasan global mengubah siklus hidrologi bumi, membuat pola hujan semakin tidak menentu. Di satu wilayah, hujan ekstrim menyebabkan banjir besar yang merusak infrastruktur air. Di wilayah lain, kekeringan berkepanjangan membuat sumber air mengering. Di Indonesia, data BMKG tahun 2025 mencatat anomali suhu sebesar plus 0,81 derajat Celcius. Dampaknya, lebih dari 1,1 juta jiwa di 14 provinsi mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Dahulu kala, air adalah sumber kehidupan yang menyejukkan. Namun, seiring waktu, kejernihannya berubah menjadi keruh. Aktivitas manusia yang tak bertanggung jawab telah menodai kesucian air. Bukan hanya alam yang menderita, kehidupan akuatik juga terancam punah. Banyak sungai dan berbagai air yang tercemar. 3 masalah utamanya yaitu mengancam kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan masalah lingkungan. 2 penyebab utama air tercemar adalah pembuangan sampah tercemar dan limbah industri. Krisis air bersih tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia. Limbah industri dan pertanian mencemari sungai dan air tanah. UNICEF mencatat bahwa hampir 70% sumber air minum rumah tangga di Indonesia telah tercemar. Pengambilan air tanah yang berlebihan mempercepat penurunan muka air tanah dan menyebabkan industri air laut, terutama di wilayah pesisir. Alih fungsi Pemirsa, akibat krisis air bersih, ribuan warga di Kalideres, Jakarta Barat terpaksa Desa Jatisari, Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerigen. Aksi ini mereka lakukan lantaran sudah sebulan lebih mereka kesulitan air bersih. Kekeringan yang terjadi membuat sumber-sumber air bersih warga yang jaraknya 6 km dari pemukiman mereka sudah mengering. Tiap musim kemarau pastilah kesulitan. Oh, ini kenapa? Nggak ada sumur atau nggak ada sumur? Iya, nggak ada jalan sumur. Ada cuma kecil, jauh lagi.
Setiap hari, 3 remaja putri, Sinta, Encilia, dan Nona harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumah mereka. Ketiadaan akses air bersih di desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, membuat kegiatan ini menjadi rutinitas setiap pagi sebelum sekolah dan menjelang senja. Encilia, siswa kelas 1 sekolah menengah atas ini mengaku untuk mencapai sumber mata air, mereka harus menempuh perjalanan naik turun bukit dengan memikul 4 jerikan berukuran 5 liter per orang. Naik gunung, sampai rumah keringat di sekolah. Sekarang kelas berapa? SMA kelas 1. Dari rumah ke sini jauh berapa meter? 1. Sulitnya medan menuju sumber mata air membuat sebagian warga memilih untuk membeli air. Warga secara patungan membayar 100 hingga 150 ribu rupiah untuk mengisi tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih. Kalau tenaganya banyak, bisa kami ambil dari bawah naik ke sini. Tapi sekarang ini kendaraan, jadi kami misalnya pesta kematian atau pesta nikah, pokoknya kegiatan apa saja kami harus beli air. Itu belinya berapa? Cita-citanya ya, kami lihat dari perkembangan sekarang ini di desa-desa itu airnya hanya kita putar keran, air masuk ke dalam rumah. Tapi kotong ini dari dulu sampai sekarang ini usaha ulang-ulang tapi belum pernah. Belum pernah. Permasalahan air layak konsumsi di Kabupaten Kupang telah lama dirasakan oleh masyarakat dan sampai sekarang belum juga mendapat penyelesaian. Ketua RT 17 Desa Toobaun, Yakob Tahik, mengatakan warganya sudah pernah membuat bak penampungan air untuk dialirkan ke desa mereka. Namun jaringan pipa air belum juga dibangun hingga kini. Menurut Yakob, pihaknya telah berulang kali membicarakan soal tersebut kepada pejabat daerah. Namun hingga kini belum jelas kelanjutannya. Kita pernah. Jadi kita ada bikin Pak ini Pak. Tapi kita tuh mau rencana mau kasih naik di kampung, tapi kita tunggu sampai saat ini. Soalnya ambil perhatian. Pernah Pak. Kita sudah bikin bak. Ini bak sudah bikin bak. Tapi soalnya ada perhatikan untuk kita merencana mau kasih naik di atas rumah, tapi Dongson ambil perhatian untuk kasih naik. Kalau di desa Toobaun memang dua dusun yang ada di Kanekonutu, di situ memang sulit juga untuk kita bor air. Pernah ada bor tapi tidak dapatkan air. Kecuali air kita alirkan dari desa lain, misalnya desa Tumbaun bagian lereng gunungnya menuju ke kampung itu. Baru mereka bisa mendapatkan air secara baik. Pernah kita upayakan itu tapi baru-baru longsor, itu hanyut semua pipa-pipa dan baknya dan akhirnya mereka sudah kesulitan. Tidak hanya di Kabupaten Kupang, masalah air bersih juga menimpa warga Kota Kupang. Harga air bersih yang berkisar 60.000 hingga lebih dari 100.000 rupiah memaksa warga di Kelurahan Fatu-Fetu dan Tuak Daun Merah Kota Kupang ini mencuci dan mandi di Kali Liliba dan Kali Dendeng. Pemerintah Kota Kupang mengaku telah membangun sistem penyediaan air minum di Kali Dendeng. Infrastruktur air bersih ini merupakan hasil bantuan pemerintah pusat senilai lebih dari 300 miliar rupiah yang mampu menampung 4 juta liter air bersih. Meski begitu, menurut Wali Kota Kupang Jeffridson Riwukore, pihaknya belum mampu membangun jaringan sekunder dan tersier guna memaksimalkan Kali Dendeng. Jeffridson mengatakan Pemkot Kupang masih membutuhkan sekitar 35 hingga 46 miliar rupiah untuk mengakomodir jaringan pipa air bersih untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Hingga kini pihaknya masih berupaya meyakinkan DPRD Kota Kupang agar mendapat persetujuan alokasi dana pembangunan jaringan pipa air tersebut. Pemerintah Kota Kupang harus mengalokasikan dana terlebih dahulu untuk sambungan itu. Setelah selesai sambungan itu, maka pemerintah kota bisa mengklaim uang SR itu ke pemerintah pusat. Dan tahun ini baru hanya 1.000 saja. Harusnya tahun depan ini kita bisa mengklaim atau bisa mencoba mungkin 10.000 rumah, 15.000 rumah atau 12.000 rumah, supaya itu semuanya nanti dibayar oleh pemerintah pusat. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang diharapkan terwujud melalui 3 skenario, yakni pembangunan spam Kali Dendeng, spam Air Sagu, dan pembangunan bendungan Kolhua atau Bendung Liliba.
Semua proyek ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kris Tungai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, krisis air bersih di DKI Jakarta meluas hingga 17 kecamatan, salah satunya di Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Pasokan air pam yang seret bahkan mati total memaksa ribuan warga menggunakan air kurang layak untuk kebutuhan sehari-hari. Lantas bagaimana warga menghadapi krisis air bersih setiap harinya? Berikut Rakyat Bicara. Pemirsa, hampir 2 bulan sudah ribuan warga di Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih. Sumber air yang dipasok PAM Jaya tak lagi berjalan lancar, bahkan mati total. Lalu bagaimana warga bertahan di tengah krisis air bersih? Kita tanyakan beberapa warga di sekitar sini. Ibu biasanya mengandalkan air apa nih? Air PAM atau gimana, Bu? Air tanah pakai, cuman ini emang lagi kagak keluar airnya. Air PAM juga keluarnya, pokoknya nggak keluarnya hari ini doang deh nih, sebulanan ini. Kita ini nyalainnya malam aja. Oh, malam aja. Hari siang nggak ada lah, nggak keluar. Malam itu antara jam 2, jam 3, gede deh tuh keluarnya. Itu pun kotor, airnya nggak bersih. Kalau buat masak ini nggak bisa. Jadi ibu pakai air apa? Kalau yang masak abang keliling itu, ini nyuci beras aja begini kita bilasin juga. Tapi ya berasa banget beli air, ya Allah. Sehari berapa ibu pengeluarannya? Ya pengeluarannya pokoknya sore sama pagi itu pengeluarannya 24.000. Ya kalau lagi ada duit saya beli, kalau nggak ada ya udah, nggak dipaksain begitu, tergantung ada duitnya aja gitu. Dampak pasokan air PAM yang bermasalah, beberapa warga terpaksa menggunakan air tanah meski kondisinya tak layak. Salah satunya Suwani. Selama 2 bulan ia terpaksa tetap menggunakan air tanah berwarna keruh untuk mandi dan mencuci. Dengan air tanah ini gimana tadi, Bu? Ini beda nggak sama air PAM? Beda lah. Ini kan kalau air tanah kan cuma khusus buat mandi doang. Sama paling buat cuci piring gitu. Kalau buat masak ya beli, cari gitu. Kalau dari pemerintah ada nggak, Bu? Ada kemarin tuh bantuan. Tapi antre ngambilnya? Antri banget itu. Dapat berapa liter itu, Bu? Enggak banyak sih, paling dapat 2 galon lah. Jika Suwani cukup beruntung masih memiliki sedikit cadangan air sumur. Sebagian warga di Kelurahan Pademangan bahkan tak punya sumber air apapun. Ibu, ini kan air tanahnya mati, terus air PAM-nya juga mati. Terus ibu pakai apa sehari-hari, Bu? Air abang-abang setiap harinya. Hitunglah 25.000. Sehari 25.000. Untuk air doang. Buat masak sama buat minum aja gitu. Ini mati juga, Bu, untuk air PAM-nya. Setiap hari bayar, untuk bulanannya dibayar uang PAM juga nggak sih, Bu? Bayar juga. Abonemennya itu tetap nyala, bayar. Tetap nyala. Tiap bulannya bayar. Oke. Musim kemarau mengakibatkan penurunan kualitas air baku di instalasi pengolahan air PAM Jaya di Penjaringan, Jakarta Utara. Pasalnya sumber air baku berasal dari banjir Kanal Barat. Namun banjir Kanal Barat ini memiliki tingkat kadar garam yang terbilang sangat tinggi. Ini dikarenakan alirannya tidak mendapatkan air dari arah Bogor, kemudian komposisi air lebih banyak dari arah Laut Muara Angke yang membuat PAM mengalami penutupan sementara ataupun sejak 8 September lalu. Dampaknya tidak hanya di Kalideres, namun sebanyak 17 kecamatan di wilayah DKI Jakarta mengalami krisis air bersih dan terbanyak berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Krisis air bersih sebagai dampak dari kemarau memang tak terelakkan. Namun warga berharap pemerintah bekerja lebih maksimal mengirimkan air bersih demi membuat warga bertahan menghadapi krisis air bersih. Demikian Rakyat Bicara kali ini, saya Esra Ambarita bersama juru kamera Sutrisno, iNews melaporkan. Akibat kualitas air yang tidak baik sehingga menyebabkan kotoran yang habis berbusa dan berbau. Krisis air bersih berdampak luas dan multidimensi. Di sektor kesehatan, keterbatasan air bersih meningkat risiko penyakit menular seperti diare dan infeksi kulit. Pada tahun 2025, sekitar 28 juta warga Indonesia itu diperkirakan kesulitan mengakses air bersih.
di mana di sektor pangan kekurangan air itu menyebabkan gagalnya panen dan melemahkan ketahanan pangan nasional, sehingga daya pembeli atau daya ininya itu berkurang, daya daya panen masyarakat Indonesia itu berkurang. Nah, sedangkan produksi energi itu khususnya dari pembangkit listrik tenaga ikut menurun akibatnya berkurangnya debit air. Dan pasti karena itu pembangkit listrik tenaga air, karena nggak ada air bersih, pasti bakalan menurun. Terus secara ekonomi juga krisis air itu berpotensi menyebabkan kerugian hingga 6,21% dari produk domestik bruto yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada closing, harapan menuju 2045. Para ahli memperkirakan bahwa tanpa tindakan nyata, wilayah krisis air di Indonesia dapat meningkatnya hingga hampir 10% pada tahun 2045. Namun, krisis air bukan akhir dari segalanya. Dengan pengelolaan berkelanjutan, kerjasama global, dan kesadaran kolektif, air dapat kembali menjadi sumber kehidupan. Menjaga air hari ini adalah menjaga masa depan. Generasi mendatang di tengah meningkatnya kelangkaan sumber daya alam, penyediaan air bersih menjadi semakin sulit, khususnya dalam menyediakan air bersih di seluruh dunia hampir. Krisis air disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, dehidrasi lingkungan, polusi, dan eksploitasi yang berlebihan. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan yang tidak teratur dan meningkatnya konferensi kekeringan, sementara polusi mengancam kualitas air yang tersedia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat meningkatkan tekanan pada ketersediaan air bersih menjadi semakin sulit di banyak wilayah, terutama di negara-negara yang berkembang. Kekurangannya infrastruktur kemudian menimbulkan pertanyaan tentang faktor dan dampak krisis air terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Untuk mengatasi krisis air, diperlukan tindakan konservatif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi investasi dalam infrastruktur air, promosi teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengelolaan air limbah, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya konservasi air. Selain itu, diperlukan juga kerjasama lintas batas untuk mengatasi krisis air global. Kesadaran akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan harus ditingkatkan, dan solusi inovatif perlu didorong untuk mengatasi tantangan. Air itu penting banget untuk kehidupan. Kita harus pakai dengan bijak. Kalau sudah selesai pakai air, jangan lupa tutup keran supaya nggak boros. Dimanapun kita berada, jangan biarkan air terbuang. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti ini. Teman-teman, jangan lupa matikan keran ya. Kita hemat air bersama-sama. Ayo hemat air setiap hari, mulai dari diri kita, supaya bumi tetap terjaga. Look at all this messy plastic! We need to clean it up. Let's scoop it out! And sort it for recycling. Yeah.